Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Menginfakkan kepada orang-orang yang di sisi Rasulullah, yaitu para sahabat Rasulullah. Jadi Abdullah bin Ubay melarang orang untuk menginfakkan bersedekah kepada orang yang kesusahan. Kemudian faqala la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adal. Kata Abdullah bin Ubay juga, jika kami kembali ke kota Madinah, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adal. Agar orang yang mulia, itu orang munafik menurut Abdullah bin Ubay, agar mengeluarkan orang yang rendah, yaitu para sahabat Rasulullah. Itu kata Abdullah bin Ubay. Kemudian fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Jadi dan Zaid bin Arqam mendatangi Rasulullah SAW, melaporkan, mengadu kepada Rasulullah tentang perkara kalau Abdullah bin Ubay ini memerintahkan kepada temannya untuk enggan berinfak terhadap orang-orang yang lagi susah. Tadi Zaid bin Arqam mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Zaid bin Arqam mengatakan kepada seorang ini seperti ini. Kemudian apa? Fa'arsala ila Abdullah bin Ubay. Jadi Rasulullah mengutus seseorang utusan kepada Abdullah bin Ubay untuk memastikan apakah benar Abdullah bin Ubay demikian atau tidak. Fasa'alahu fastahada yaminahu ma fa'al. Tapi Abdullah bin Ubay sampai bersumpah dia tidak melakukan demikian. Tidak ada saya mengatakan seperti ini ya Rasulullah. Sampai bersumpah dia. Sumpah saya ya Rasulullah, demi Allah saya tidak pernah mengatakan seperti ini. Padahal Zaid bin Arqam tadi mengadukan kepada Rasulullah bahwa Abdullah bin Ubay melarang teman-temannya untuk berinfak. Tapi Abdullah bin Ubay tidak ngaku. Sampai bersumpah dia tidak pernah mengatakan seperti itu. Kemudian apa? Kata Rasulullah, qalu kadzaba Zaidun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang tersebut yang di sekeliling itu mengatakan Zaid ini sudah berbohong, berdusta kepada Rasulullah SAW. Berarti Zaid ini sudah berdusta. Tapi bersumpah Abdullah bin Ubay itu tidak mengatakan demikian. Tapi disangka Zaid bin Arqam ini telah berdusta kepada Rasulullah SAW. Kemudian fawaqa'a fi nafsi mimma qalu syiddatun hatta anzalallahu azza wa jalla tasdiqi. Jadi ketika itu kata Zaid bin Arqam, saya merasakan sedih yang sangat sedihnya, karena merasakan dia ini sudah gimana gitu, tidak dipercayai oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah. Sedih sekali Zaid bin Arqam ini, perkataannya tidak didengar oleh para sahabat lainnya, sampai Rasulullah pun diam karena belum turun wahyu, ya kan? Yang mimma qalu syiddatun hatta anzalallahu azza wa jalla tasdiqi. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat idza ja'akal munafiqun, tentang orang-orang yang munafik. Baru turun ayat ini, idza ja'akal munafiqun. Jika datang orang-orang yang munafik, ya, baru turun ayat ini pada orang-orang yang munafik. Salah satunya adalah Abdullah bin Ubay telah berdusta sampai berani bersumpah atas kedustaannya. Maka turun ayat ini, pada'ahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam liyastaghfira lahum fawallaw ru'usahum. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka agar meminta maaf, mohon ampun, tapi mereka fawallaw ru'usahum, mereka berpaling, tidak mau. Ini orang-orang munafik. Maka turun ayat tentang orang yang munafik. Ini muttafaqun alaih. Ini dalil yang selanjutnya tentang ghibah yang bolehkan. Kemudian dari Aisyah juga radhiyallahu anha yang mengatakan, dakhalat Hindun bintu Utbah imratu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pernah si Hindun ini pernah masuk Hindun anak si Utbah masuk itu istri Abi Sufyan, ya. Hindun istri Abi Sufyan masuk berjumpai Rasulullah SAW
Faqalat, lalu Hind ini berkata, istri Abu Sufyan ini berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih." Ya Rasulullah, Abu Sufyan, suaminya tadi, dikatakan rajulun syahih, orang yang pelit. Jadi membicarakan suaminya kepada Rasulullah. Ini orang yang pelit, Abu Sufyan orang yang pelit sekali, wahai Rasulullah. La yu'tini minan nafaqah, yang mana Abu Sufyan ini tidak memberikan saya nafkah sebagai istrinya. Kata Hind tadi, ma yakfini wa yakfi baniya illa, yang mencukupi, nafkah yang mencukupi saya dan mencukupi anak-anak saya, wahai Rasulullah. Mengadu kepada Rasulullah Hind tersebut. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmihi, tapi saya mengambil hartanya, harta Abu Sufyan tadi tanpa diketahuinya, tanpa diketahui Abu Sufyan, tapi secukupnya saja. Kata Hind tersebut, fahal alayya fi dzalika min junah, wahai Rasulullah, apakah saya berdosa atau tidak, wahai Rasulullah? Bolehkah saya melakukan tersebut, wahai Rasulullah? Meminta fatwa. Jadi Hind ini meminta fatwa kepada Rasulullah, itu boleh. Membicarakan suami yang zalim, yang tidak memberikan nafkah, itu boleh. Dari hadis ini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Jadi silahkan ambillah hak kamu dari suamimu, walaupun tidak diketahui suaminya, tapi sekedarnya saja, sekedar kebutuhan yang mencukupi dirimu dan anak-anakmu, kata Rasulullah SAW. Ini dalil tentang bolehnya membicarakan suami atau ayah atau fulan yang tidak memberikan hak-haknya sebagai suami sebagai suami, kalau bapak sebagai bapak, atau orang lain, itu boleh dibicarakan kejelekannya, keburukannya, untuk tujuan untuk meminta fatwa. Jadi kesimpulannya, ada 6 perkara yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ghibah yang dibolehkan. Yang pertama adalah i'lam anna al-ghibah tubah, yang katakan Imam Nawawi, ketahuilah bahwa ghibah itu dibolehkan bighardin sahih, untuk tujuan yang benar, tujuan yang syar'i. La yumkin wusuluhu, la yumkin al-wusul ilahi biha wa huwa fi tasbab. Tidak boleh ghibah itu kecuali 6 perkara yang kita paparkan tadi. Yang pertama adalah tadzulum, meminta mengadukan suatu kezaliman. Yang kedua al-isti'anah ala taghyiril munkar, meminta pertolongan untuk merubah suatu kemungkaran. Atau al-istifta, itu meminta fatwa, itu boleh kita membicarakan orang lain. Kemudian yang keempat, tahdzirul muslimin min syarri wa nasihatihim, memperingatkan seorang muslim itu dalam keburukannya untuk menasihatinya, itu boleh. Kemudian ayyakuna mujahiran bifuski au bid'atihi, orang tersebut kita bicarakan kalau dia benar-benar jelas-jelas melakukan suatu kemungkaran seperti kita terangkan tadi. Kemudian at-ta'rif, untuk mengenalkan seseorang, itu boleh untuk dibicarakan. Itu 6 perkara yang dibolehkan untuk menyebutkan seseorang, suatu keburukannya, sifatnya, yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari bab mayubahu minal ghibah, ghibah yang dibolehkan di dalam Islam syar'i, seperti dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanya dulu sebentar. Ya. Gimana kalau kita yang tadi itu kata istri suami yang jolim? Ya. Jadi kalau kita ngambil dompet itunya, marah nggak suaminya itu? Kalau uang bininya ngambil tanpa sepengetahuan suaminya tanpa izin. Ada istri, ada suami yang zalim, tidak pelit. Kalau suaminya marah gimana?
marah. Tapi diambil kan tanpa sengaja. Ya, diambil itu boleh, diambil untuk sekedar kebutuhan. Iya, tapi itu suaminya marah gitu. Kalau bisa nggak usah tahu suaminya. Ya, kalau tahu pasti marah. Kenapa kamu mengambil kakak izin saya gini? Kalau bisa nggak usah tahu. Kurang Ustaz jelas. Hah? Dompetnya dia itu kurang bilang kan. Nah, bilang aja, istrinya bilang aja, oh mungkin jatuh kan gitu. Hah? Iya, tapi karena yang salah itu suaminya, ya, yang karena salah suaminya tidak memberikan nafkah, ya apa boleh buat. Kalau tidak diberikan nafkah kepada istri, anaknya bagaimana mau hidup anak istrinya? Ya kan? Mau nggak mau ya udah mengambil harta atau duit suaminya hanya sekedar kebutuhan saja untuk menghidupkan dia dan anaknya saja. Bukan berlebihan untuk membeli perhiasan, membeli emas berang itu, nah jelas tidak boleh. Tapi boleh dalam keadaan darurat karena suaminya tidak memberikan hak dia. Itu boleh mengambil tanpa pengetahuannya, hanya sekedar kebutuhan saja, kebutuhan hidup, bukan kebutuhan untuk perhiasan, emas dan sebagainya, tapi kebutuhan hidup. Allah. Oke, ya ada pertanyaan? Silakan, Pak. Ini kan Ustaz, suaminya kan kerja, Iya, dia sering memberikan nafkah. iya. Cuman wanitanya itu utang sama orang lain tapi nggak tahu suaminya. Iya. Bahkan sampai ke puluhan juta gitu ya. Iya. Tahu-tahu udah 20 juta, 30 juta aja. Oh, utang dari mana kamu sampai semua orang utangi gitu? Itu hukumnya gimana? Berarti istrinya kurang benar tuh. Ya, istrinya kurang benar. Padahal kan dikasih nafkah terus. Jadi ya, berarti istrinya yang melenceng, nggak benar. Belum ngaji dia berarti istrinya. Ya. Makanya suruh ikut ngaji istrinya. Bagaimana hak seorang istri sebagai ibu rumah tangga? Ya, itu dia belum ngaji. Ya, Padahal istrinya usaha aja Pak. ya ustazah, bukan berarti ustazah nyai, tapi ya itu dia nggak boleh. Oke. Ya, kemudian saya bertanya, coba sebutkan 3 gibah yang dibolehkan. Silakan Pak. Ya. Jalan dulu. Untuk memperbaiki keburukannya. Iya. Yang ketiga, minta nasihat kepada ulama. Minta fatwa. Ya, betul. Silakan. 3 lagi, sebutkan. Selebihnya ada 3 lagi. Kan ada 6 yang boleh digibah. Ada 3 lagi, silakan. Ada 3 lagi selebihnya? Nggak ada. Ya udah berarti saya serahkan sama yang bertanya tadi. Silakan. Ya. Betul. Semoga bermanfaat. Jadi hafiz Quran insyaallah. Jadi imam juga di masjidnya. Insyaallah. Ada lagi? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah suatu saat nanti akan kita lanjuti tentang bab namimah, masih Riyadhus Shalihin, bab adu domba. Ya, jadi saya diamanahkan oleh Ustaz Iqbal itu menyampaikan perkara-perkara yang dilarang oleh Islam. Bab ini bab Riyadhus Shalihin, perkara-perkara yang dilarang oleh Islam. Yang pertama yang dilarang adalah ghibah, menggunjing orang lain. Ya, nanti akan datang bab yang lain adalah adu domba, mengadu domba saudara kita dengan saudara lain agar biar berantem. Itu nanti kita akan bahas hadisnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.